Dalam Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai hari yang baru hari ini, mari pagi hari ini kita mau datang membawa syukur kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, saya sungguh yakin dan percaya kebaikan dan kasih Tuhan akan selalu menyertai, melingkupi setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau bawa hati kita mau bawa penyembahan kita, biar hari yang akan kita lalui ke depan bersama-sama dengan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita memulaikan sarapan pagi kita bersama pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata atas sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Suatu kesempatan bagi setiap kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, bawa pujian kami yang terbaik Tuhan, bawa penyembahan kami Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru yang akan kami terima Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan sarapan pagi kami pada saat ini. Tuhan nyatakan hadirat-Mu atas kehidupan kami. Dimanapun jemaat-Mu menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir melawat setiap hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau bawa pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Semua yang kami terima itu semuanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ada karena kasih setia-Mu Yesus. Tuhan Yesus. Kami selalu berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih
kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur selalu untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan segenap hati katakan, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus, ku berterima kasih kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih setia-Mu selalu dan selalu Tuhan. Ku rasakan dan ku nikmati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan hidup kami. Kasih dan rahmat-Mu Tuhan, oh, ku angkat hatiku, menyembahku Tuhan, oh. Yesus, Yesus Tuhan, Kau takkan pernah tinggalkan, Kau takkan pernah biarkan kami Tuhan. Yesus,
Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia. Kami tahu kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami tahu kami aman sebab Kau Tuhan yang menjadi perisai hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Yesusku, satu-satunya Tuhan dan Rajaku yang menyelamatkan hidupku. Oh Tuhan Yesus, Kau sumber mujizat, Kau sumber mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap apa yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus akan melingkupi kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Anugerah-Mu yang menaungi hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Hatiku limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatakan Tuhan, anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kekuatanku, semua hanya karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, sungguh anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku, kami terima anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan kehidupan kami Tuhan, bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat kebaikan Tuhan. Kami bisa bangun sehat, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan, menantikan kami dengan hal-hal yang baik di masa depan kami. Dan biar kiranya kami terus berjalan melangkah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami, supaya kami tiba pada tujuan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekarang berbicara bagi kami, biar kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami bisa belajar, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Oke. Selamat pagi semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti tayangan ini secara online pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya juga mengucapkan selamat pagi yang mengikuti melalui program Sarapan Pagi secara online, dan juga program ini nanti akan disiarkan di Radio Harmoni FM. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar
dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdiskusi, menajamkan apa yang ada di dalam pikiran kita tentang firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Oke, Filipi pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, lalu Anjas ayat yang kedua, Putra, dan selanjutnya sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Baik, jadi 9 ayat yang sudah kita baca ini, karena kita jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi satu orang ya sekitar 20 menit berbicara. Tidak apa-apa, jangan panik. Nah, dari pembacaan ini saya percaya kita semua sudah membacanya pada waktu dikirim, dan ada hal-hal yang kita bisa dapatkan, kita bisa terima dari pembacaan firman Tuhan. Nah, yang melatar belakangi pembacaan ini adalah Rasul Paulus menyampaikan nasihat-nasihat yang ditulis di situ yang terakhir kepada jemaat di Filipi. Tetapi situasi dan kondisi kita sudah pernah disampaikan bahwa Paulus sendiri sedang ada dalam penjara, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Artinya kalau kita mengalami hal yang menekan, yang tidak menyenangkan, harusnya kita yang dihibur, harusnya kita yang dikasih kekuatan. Tetapi Paulus justru memberikan nasihat, memberikan semangat kepada jemaat di Filipi. Pertanyaannya begini, pada waktu kita sedang baik-baik saja, akan mudah untuk kita mengucap syukur. Tetapi pada waktu keadaan tidak baik, apakah kita tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur? Ya, sama seperti tadi sebelum kita mulai, Rival bilang, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bernafas. Itu hal yang sederhana yang mungkin kalau kita terjemahkan lebih detail, kira-kira sehebat apa sih kita memperhatikan apa yang masuk di dalam tubuh ini? Mungkin kita ukur kalorinya, karbohidratnya, tetapi ada orang-orang yang
tiba-tiba dia sakit, kita nggak tahu. Artinya begini, pemeliharaan Tuhan itu di atas dari yang Alkitab tulis ini, melampaui segala akal dan pikiran. Jadi pada waktu keadaan baik, kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi pada waktu keadaan tidak baik, pertanyaan ini saya balik, apakah kita tidak menemukan alasan untuk mengucap syukur? Nah, ayo kita sharing sama-sama, kita belajar dari firman Tuhan ini. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama. Yang mau sharing langsung saja dari firman Tuhan ini. Silakan. Rifan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan sharing apa yang saya dapatkan dari pembacaan Filipi 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Semalam memang saya sudah baca juga ini pastor dari perikop ini, dan apa yang saya dapatkan saya akan bagikan pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan jemaat Tuhan sekalian. Jadi memang kembali lagi firman Tuhan ini diingatkan secara saya pribadi, karena memang akhir-akhir ini ada kekhawatiran yang melingkupi atau yang sedang saya pikirkan. Mungkin saja kita yang ada di tempat ini atau jemaat Tuhan sekalian memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti segala yang kita alami tanpa terkecuali apapun itu, jangan pernah kita khawatir. Nah, saya mau sharing dalam kehidupan saya. Jujur, saya adalah mahasiswa semester 6 sekarang, puji Tuhan. Dan ada hal-hal yang mungkin itu merasuki ya, yang selalu terpikir, yang selalu saya pikirkan akan apa yang akan saya hadapi ke depannya dalam menyelesaikan masa perkuliahan saya. Jadi kemarin sempat saya mendengar dari senior di kampus bahwa untuk proses untuk magang itu sekarang di kampus itu agak sudah semakin ketat, karena ada beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa ada beberapa kantor-kantor yang sudah tidak menerima anak mahasiswa dari kampus saya tersebut karena ada beberapa faktor yang terjadi pada saat itu. Nah, salah satu impian yang saya akan masuki kantor tersebut itu juga salah satu termasuk dalam hal tersebut. Jadi bagi saya itu khawatir, saya bilang, oh Tuhan, ini adalah salah satu harapan saya di kantor yang akan saya masuki. Tetapi kenapa terjadi seperti ini, itu membuat saya merasa khawatir secara pribadi dalam hal seperti itu. Karena saya tahu bahwa sesuatu yang kita impikan atau sesuatu yang kita harapkan yang besar itu pasti Tuhan Yesus yang akan lakukan, yang akan sertai untuk kita dapat melakukan hal tersebut. Tapi dengan adanya hal yang terjadi pada suatu posisi tempat yang akan saya masuki ini, itu membuat saya secara pribadi bahwa oh Tuhan Yesus Kristus, saya mau masuk di tempat ini tetapi kok seperti ini. Tapi saya yakin percaya dengan waktunya Tuhan yang akan berjalan ke depan. Saya sungguh yakin percaya akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki akan saya jumpai. Pasti Tuhan akan bukakan jalan dimanapun dan waktunya tepat. Waktunya Tuhan yang terbaik dan tepat akan saya masuki. Walaupun tidak di situ, saya sungguh yakin dan percaya juga ada maksud dan tujuan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya. Jadi pagi hari ini berbicara tentang khawatir juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kita secara manusia rasa kekhawatiran itu tidak akan mungkin hilang dalam kehidupan kita. Tetapi semaksimal mungkin jangan pernah ada rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Seperti juga khotbah yang sudah kita bahas beberapa minggu kemarin dalam ibadah yang pertama, ibadah yang kedua dan ibadah yang ketiga. Jangan kita memiliki mental korban. Dan itu juga mungkin saja masa lalu kita akan bahwa oh Tuhan, saya pernah gagal di masa lalu saya pernah jatuh di masa lalu saya. Tetapi jangan pernah itu terus yang akan merasuki atau yang akan terus membawa kita tidak akan berkembang. Kita memiliki mental korban. Saya memiliki teman yang cukup sharing dengan saya, dan dia selalu bilang bahwa saya tidak layak, saya tidak pantas untuk melayani Tuhan, atau saya tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Saya selalu ingatkan kepada dia bahwa di gereja saya selalu menanamkan bahwa
Jangan pernah memiliki mental korban. Nah, apa hubungannya dengan kekhawatiran? Memang saja kekhawatiran itu selalu akan terjadi dalam kehidupan kita, atau sering hari-hari mungkin, detik-detik mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita semua di tempat ini adalah harapan dan keinginan kita. Selalu memang kita mau minta kepada Tuhan bahwa Tuhan kuatkan kita, Tuhan mampukan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Dan selanjutnya di ayatnya yang ketujuh dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita damai sejahtera dalam hari-hari kita, maka kasih dan Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jujur akhir-akhir ini Tuhan semakin pulihkan kehidupan saya, Tuhan semakin menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saya, kasih yang sejati yang mungkin akhir-akhir dulu itu sudah mulai pudar, investor yang mulai pudar, tapi akhir-akhir ini saya sungguh yakin dan percaya Tuhan akan saya sungguh yakin dan percaya ada maksud dan rancangan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita semua yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan sekalian, bahwa damai dan kasih setia Tuhan akan selalu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita belajar bahwa kita masih dalam proses untuk mencapai tujuan akhir kehidupan kita. Untuk next level ada hal-hal yang akan kita lalui. Tidak secara mudah kita akan naik. Ada ujian yang akan kita hadapi. Saya ibaratkan bahwa orang ya kelas 1 mau naik kelas 2 itu ada ujian yang dihadapi. Ada hal-hal, ada proses yang akan dia hadapi. Saya sungguh yakin dan percaya juga iman dan pengharapan kita tidak secara langsung akan kita terima. Ada beberapa proses, ada beberapa hal yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya kasih dan damai sejahtera Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Dan kita akan menerima sesuatu yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, bahwa ternyata Tuhan ini adalah hasil dari ujian yang telah saya lewati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang tahu siapa yang bisa rasa ini ketika dalam hidupnya dia sedang mengalami ujian? Gimana sih caranya kita bisa mengetahui hal itu? Ini saya lagi menghadapi ujian nih. Apakah ujian itu kita tahu waktu ini masalah? Padahal kadang masalah itu disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Temptation, cobaan itu selalu datang dari diri kita sendiri. Nah, yang tadi dibilang ujian itu gini. Beberapa hari yang lalu ya, waktu selesai SMD, tiba-tiba ada yang telepon saya. Saya ini sudah berdoa. Dia lagi menghadapi masalah ceritanya. Saya sudah ibadah dengan baik. Tapi saya tidak melihat pertolongan Tuhan. Saya tidak melihat jawaban Tuhan. Terus tiba-tiba saya klik bahwa kalau kita lagi ujian, ini nih mahasiswa ya. Waktu ujian ada nggak dosen yang ribut? Dosen pasti harap tenang. Dia nggak menjawab apapun yang kita tanya, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam soal jawabannya. Sebenarnya begitu, waktu kita berdoa kepada Tuhan, lalu sepertinya kita merasa, kok nggak ada jawaban Tuhan ini? Kok sepertinya nggak ada? Itu harap tenang itu artinya kita sedang mengalami tes, ujian. Entah itu ya apa yang biasa sering ujian hidup. Padahal kita sedang dites apakah kita setiap firman Tuhan atau yang kita ketahui tentang Alkitab, hal-hal yang baik itu, apakah saya ambil kata-katanya kayak sewaktu mesbah keluarga. Ucapan syukur itu adalah untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang hilang. Atau apa yang tidak kita miliki.
Tapi kita memperhatikan fokus pada apa yang kita miliki. Nah, pada waktu kita fokus pada apa yang kita miliki, saya rasa kita bisa menghadapi setiap ujian dan tantangan dalam hidup ini. Ya, siapa yang kemarin? Oh, rival ya. Pastor tolong doakan, saya mau ikut UTS ya. Pertanyaan saya yang pertama, kamu sudah belajar enggak? Karena kadang waktu kita menghadapi mau ujian baru kita belajar. Gitu. Padahal dalam hidup ini, dalam kehidupan rohani kita ini, kita harus kasih makan kehidupan kita, pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Nah, tadi pagi saya bangun dan saya sempat membaca di dalam pembacaan Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama. Ya, hal yang paling sering kalaupun saya tidak terbangun terlambat atau ada hal-hal yang lain yang terjadi di rumah, saya harus membaca satu perikop atau satu pasal. Itu bukan sebuah hal yang mudah untuk dikerjakan, tetapi kita harus membiasakan diri. Supaya sesuai dengan ini. Ayatnya yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal yang kita terima di luar dari kebenaran firman Tuhan, hal-hal itu bertolak belakang dengan yang ditulis dalam sini. Kalau kita baca di mana ya, di internet atau kita lihat di televisi berita-berita, kalau bilang mau yang adil, maaf ya, keadilan bisa dibeli di dalam dunia ini. Bisa dimanipulasi, bisa dibengkokkan. Hal-hal yang ada di dunia ini ya, kalau mau dibilang yang suci, yang manis, atau yang enak untuk kita dengar, itu sulit untuk one in a million. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan setiap pergumulan yang kita hadapi, dengan setiap tantangan yang kita hadapi, bukannya kita tidak bisa mengucap syukur, tetapi karena kita terlalu fokus pada masalah, pada apa yang sedang kita hadapi, ujian yang kita hadapi. Ucapan syukur itu bukan menyangkal realita yang terjadi seperti rival tadi. Dia punya kerinduan untuk ada magang di tempat yang dia sudah impikan, dia inginkan. Tetapi kita percaya pada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa dia dengan caranya, dengan waktunya yang terbaik dalam kehidupan. Siapa yang pernah nonton video di YouTube itu tentang ketika kita mempercayai Tuhan, kejadiannya seperti ini. Ada orang yang jual hotdog dan minuman di mobil van. Lalu temannya ini yang bawa mobil, mereka 2 orang di mobil. Mereka usulkan untuk pergi di pantai. Tiba-tiba yang bawa mobil ini dia bawa kendaraannya pergi di padang gurun. Ya pokoknya kayak tandus begitu. Lalu sampai di padang yang tandus itu dia buka tendanya dan dia menunggu. Temannya yang satu ini sudah mulai menggerutu, mengomel. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita nggak pergi di pantai? Lalu muncul captionnya, when you trusting God. Ketika engkau mempercayai Tuhan, tiba-tiba jatuh sebuah komet di dekat dari tempat itu. Dan tahu apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan detik, semua orang yang datang di situ langsung beli makanan dan minumannya habis. Ya dari hal yang itu kenapa? Yang di sebelahnya itu, temannya yang duduk di sebelahnya itu mengeluh, mengomel, menggerutu, bersungut-sungut. Itu adalah kebalikan dari ucapan syukur. Tetapi tiba-tiba ada sebuah keajaiban, tiba-tiba ada komet yang jatuh dekat dari situ dan
orang-orang, wartawan, media datang. Penjual satu-satunya yang ada di dekat situ pasti langsung, entah kalau ada penjual gorengan ya, atau apa ya, langsung dikerumuni. Orang semua beli dan habis. Jadi dari cerita itu ada sebuah pesan bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, dengan kita mengucap syukur di dalam setiap keadaan, Tuhan akan menunjukkan caranya yang ajaib. Yang tidak bisa masuk di dalam akal pikiran kita. Jadi ada begitu banyak kesaksian, cerita yang mungkin kita sudah dengarkan bagaimana pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita kembali belajar, kita kembali diingatkan bahwa firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan melalui setiap ucapan syukur kita. Oke, yang lain? Lanjut. Claudio? Ian? Iya. Shalom, terima kasih. Shalom. Mungkin saya sedikit dari kitab ini kita belajar caranya bersyukur dalam setiap saat. Jujur di Filipi 4 ayat 4 ini ayat favoritku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan padamu bersukacitalah. Saya pertama kali dengar ayat ini di KKR waktu itu. Terus saya bermain dengan imajinasiku. Pada saat itu saya pikir, saya bertanya dalam diriku sendiri, saya bertanya kayak, Tuhan, bisa ya orang bersukacita di saat susah? Bisa ya orang bersukacita di saat ada duka yang datang? Dan puji Tuhan saya mengimplementasikan ayat ini di kehidupan saya sehari-hari, teman-teman. Karena walaupun memang susahnya setengah mati, ketika kita bersukacita di saat orang bikin emosi, kita harus bersukacita di saat mungkin kita kehilangan sesuatu. Itu sangat berat menurut saya, tapi bagaimana caranya kita belajar mengandalkan Tuhan. Saya juga sampai detik ini masih belajar, kadang saya lupa buat mengucap syukur dalam segala hal. Karena teman-teman, kadang kita di saat waktu Tuhan kasih berkat, Tuhan berkati kita, Tuhan berikan kita damai sejahtera, ya kita ingat Tuhan. Kita bilang, oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tapi ketika kita dikasih masalah itu tidak selamanya buruk, teman-teman, kalau menurut saya. Masalah itu datang, kalau secara saya pribadi, masalah itu datang untuk membentuk pribadinya kita menjadi lebih kuat. Makanya saya senang sekali sama ayat ini. Ayat ini salah satu penguat dalam hidup saya, karena dia Tuhan bilang, biarpun masalahmu seberat apa, biarpun kau mau jatuh bagaimana dalam, Tuhan suruh kau tetap bersukacita, tetap mengucap syukur buat Tuhan dalam keadaan apapun. Ya mungkin dari saya seperti itu sih. Terima kasih. Yes. Saya tertarik dengan ini. Apa tadi? Dia bilang bersukacitalah senantiasa. Nah, kata senantiasa itu ini sebuah perintah, bukan sesuatu yang berlaku mutlak. Ya, karena lawan dari bersukacita adalah berduka cita. Sedangkan Alkitab tulis di dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah loh. Artinya ini, ada momen-momen di dalam kehidupan kita seperti kata pengkhotbah, ada waktu untuk menangis. Misalnya nih, keluarga kita ada yang meninggal, dipanggil Tuhan. Itu secara, ada siapa yang bilang ke saya ya, waktu kakak saya, bukan kakak, waktu mama
Jadi orang tua sudah tidak ada, papa pertama lalu mama, kamu kok tidak menangis? Ya, saya bukan tidak mau menangis karena sepertinya air mata ini sudah kering. Ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kamu tidak menangis, nanti kamu jadi stres loh. Nah, waktu itu saya masih belum kepikiran tentang hal itu. Karena ada hal-hal di dalam diri kita yang berpengaruh secara alami. Pada waktu kita merasa sedih, ya kita menangis. Jadi ini bukan sesuatu yang berlaku mutlak dalam segala keadaan tanpa terkecuali. Ya, di Matius 5 ya, salah satunya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Di pengkhotbah ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi kecuali tertawa sendiri ya, jangan tiba-tiba tertawa sendiri. Ya. Pada waktu kita mengalami hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang membuat kita menjadi susah, nah disitulah kita belajar untuk menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Belajar untuk mempercayakan, ya kata yang paling tepat itu sih, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Nah, kembali lagi di Filipi 4 ayatnya yang ke-6 di sana dibilang, nyatakanlah dalam segala hal. Kalau segala hal itu berarti semuanya, dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin kita lagi susah, kita lagi sedih, kita lagi senang, kita menyatakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingat tadi, siapa ya? Rival ya. Kekhawatiran itu, nah ini ada Pak Dokter di sini, jangan sampai saya salah nanti. Kekhawatiran itu hal yang pasti ada di dalam setiap kita. Baik Kiro maupun Salgus pasti juga pernah merasa khawatir. Karena kalau dia tidak merasa khawatir, kita harus bertanya, engkaukah Mesias yang dijanjikan itu? Setiap kita pasti mengalami kekhawatiran, betul? Ya. Ini permasalahannya, pada waktu kekhawatiran itu tidak diperhatikan, tidak dikendalikan, dan dia menjadi berlebihan. Atau apa bahasa kedokteran itu? Anxiety ya. Anxiety disorder atau apa ya? Kecemasan yang berlebihan. Karena kita bisa khawatir, anak saya mau sekolah ini. Saya mulai memikirkan apa nanti yang terjadi. Bagaimana persiapannya, bagaimana antar jemputnya. Itu kecemasan-kecemasan yang, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, tetapi itu hal yang baik. Kenapa? Karena dari situlah kita mulai memikirkan persiapannya. Yang parah itu adalah kita gampanglah, cincailah. Ya, nanti apa bahasa yang biasa kita mengalir saja, mengalir dan hanyut. Atau hal yang sederhana, ini kan harusnya tim PAW ya yang hadir ya. Harusnya, tapi tim PAW yang ada di depan saya ini 6 orang. Saya keluar, oh ada tawa 7. Nah ini, biasa nggak dengar ini kalau kita lagi ibadah nih, terus ditanya, nanti kita mau penyembahan bagaimana? Kita mengalir saja. Pernah ya? Pernah ya? Kita mengalir saja. Ini saya sebagai pemain musik ini mencoba untuk mendefinisikan mengalir itu dikunci mana, kita harus berbuat apa nanti di situ ya. Ada nanti Roh Kudus, kalau dia sudah bilang Roh Kudus itu akhir dari pembicaraan. Kenapa? Ya kalau sudah Roh Kudus yang pimpin kita, jangan melawan gitu tuh. Itu ya. Nanti Roh Kudus yang pimpin kita. Oh, akhir dari pembicaraan. Saya tidak bertanya lagi. Tapi ini, kadang kita dipercayakan tanggung jawab supaya kita bukan hanya sekedar mengalir, tapi yang tadi saya bilang, waktu kita memikirkan itu ada kekhawatiran, jangan sampai nanti kalau saya menyanyi pimpin pujian, saya salah lirik, saya lupa lirik,
Terus kita do nothing, kita tidak berbuat apa-apa, nothing to do nothing. Tidak berbuat apa-apa, ya santai-santai saja. Padahal kita bisa buat hal-hal yang untuk kita menjadi persiapan kita supaya kita nggak lupa lirik. Kita datang ke sini, kita sudah siap itu. Yang di dalam diri kita itu sudah siap untuk dilontarkan keluar. Saya gambarkan seperti peluru rohani yang siap dilontarkan. Jadi dari lirik lagu, dari penyembahan kita itu kita membangun diri kita, membangun orang lain. Jadi kekhawatiran itu hal yang ada di dalam kehidupan kita, cuma kita perlu mengelolanya, kita perlu memperhatikannya. Kalau kita tidak perhatikan seperti yang khotbah 2 minggu lalu ya, mental victim. Kita merasa bahwa kita ini korban. Kenapa kita selalu disuruh hafal lirik setiap minggu? Kenapa kita selalu harus ini? Dalam semua aspek di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengelola kekhawatiran itu, dia akan berkembang dan kita mulai memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Bukan tidak perlu dipikirkan dan kita cuek, tapi dia akan terus berkembang. Oke. Selanjutnya. Siapa lagi? Saya sebut ini. William kayaknya siap sekali nih. Habis itu Putra. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Dalam pembacaan kita hari ini ada 2 ayat yang saya mau sharingkan. Di ayatnya hampir sama semua yang tadi di-sharingkan dengan teman-teman dan yang dibahas soal di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kembali saya bahas kembali soal hal kekhawatiran. Saya mau berkaca ke acara yang kemarin waktu kita KKR di Unhas. Kalau mau bicara soal hal kekhawatiran, pada saat saya dipercayakan dari seksi acara mungkin atau bagian dari panitia acara yang kemarin, langsung saya secara pribadi memiliki rasa khawatir. Karena kenapa? Soal siap atau tidak siapnya saya melayani, yang saya pikir itu soal pribadi saya yang belum mencerminkan mungkin soal kelayakan atau kekudusan untuk melayani. Tapi di satu sisi juga hati kecil saya mengatakan kalau mungkin inilah perkara atau inilah yang saya pikirkan, inilah berkat mungkin bagi tersendiri bagi kehidupan saya untuk melayani. Jadi waktu kemarin itu saya ditunjuk juga sebagai salah satu pelayan di acara kemarin. Yang pertama itu saya mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Terus kedua, saya bertanya kembali ke Tuhan, bilang, layakan kehidupan saya Tuhan untuk melayani-Mu. Karena seperti yang kita dengar, ini ada di depan ribuan orang. Saya tidak pikir akan mau berdiri nantinya di depan banyak orang, apalagi sampai 1000. Di situ selama hampir 1 bulan itu menjelang hari H, kekhawatiran terus ada di benak saya, di pikiran saya. Jadi saya berusaha mencari cara atau mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi yang namanya manusiawi pasti
kita sebagai manusia yang terbatas dan biasa, pasti kita akan terus mengalami namanya khawatir. Betul. Terus semakin kesini semakin kayak istilahnya ada tekanan tersendiri bagi kehidupan saya. Ya. Waktu kita mulai gladi pertama itu 2 hari sebelum gladi saya berusaha meminta sama Tuhan, bilang Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya hikmat bagaimana cara mengatasi kekhawatiran ini, karena kalau saya khawatir pasti ada saja mungkin kesalahan kah atau apa yang tidak saya pikir bisa terjadi pada saat saya menghadapi suatu tantangan itu. Jadi waktu pas gladi pertama saya cuma minta sama Tuhan, dan jujur waktu saya minta sama Tuhan saya tidak sampai kepikiran bilang mempersiapkan hal ini seperti kayak semacam suara saya tidak memperhatikan belajar soal adlibs, saya tidak belajar soal dan lain-lain itu. Pas waktu hari baru saya kepikiran bilang, kenapa saya lupa susun ini konsep untuk latihan nanti. Jadi waktu pas latihan ya bersyukur karena waktu latihan yang pertama itu belum terlalu kelihatan kesalahannya, tapi ada kesalahan yang saya dapat karena saya tidak pemanasan, saya lupa pemanasan. Pas di panggung sementara mulai ini latihan saya pemanasan sembunyi-sembunyi, jadi itu bisa menolong suara saya sedikit. Tapi dalam pertengahan latihan itu ada kayak suara saya tenggorokan saya kering dan sebagainya karena saya kurang pemanasan. Terus begitupun juga pas latihan kedua kalinya, di situ kayak betul-betul itu hal kekhawatiran yang paling menekan kehidupan saya waktu latihan kedua itu. Jadi pas kita latihan malahan pikiran saya yang lari-lari soal menjelang hari H, bagaimana ini segala macam, dan bisa terlihat sendiri waktu pas latihan kedua itu adlib saya kacau, suara saya mungkin ada yang lari dan lain-lain lah, kesalahannya begitu. Dan saya dapat kekuatan dari Tuhan itu 2 hari menjelang hari H. Kenapa? Karena saya sadari dan saya pikir kalau yang kurang yang selama ini waktu yang kemarin itu soal persiapan, terus soal pendekatan sama Tuhan, dan soal puasa. Saya dapatkan itu 2 hari menjelang hari H itu, pas hari Rabu. Saya memang jarang komunikasi juga dengan teman-teman yang lain. Malahan memang waktu menjelang hari H itu baru saya betul-betul mencari sumber atau mempelajari bagaimana caranya buat tampil di banyak orang dari sumber-sumber sosial media, bahkan teman-teman yang mungkin lebih paham soal itu. Yang pertama itu saya hubungi Kak Vero, saya sharing-sharing, bicara-bicara. Puji Tuhan saya dapat pembelajaran dan motivasi atau kekuatan tersendiri dari Kak Vero, semangat juga. Terus kedua saya hubungi orang tua saya, dan di situ saya dapat jawabannya. Kunci dari semua itu memang puasa. Bilang kamu harus puasakan itu semua. Bilang terserah kembali ke pribadimu, yang penting ketika kamu berpuasa, di situ lihat kedekatanmu sama Tuhan. Apakah betul-betul Tuhan akan tunjukkan kelayakan atau kekudusan untuk dirimu sendiri. Pada saat saya berpuasa, betul-betul pikiran saya itu kayak waktu saya puasa itu betul-betul kayak diserang betul mentalku itu 2 hari sebelum sorry ya cerita asik. 2 hari sebelum hari itu, pada saat berpuasa hari Rabu itu, pikiran saya, mental saya betul-betul diombang-ambingkan, ditekan-tekan oleh pikiran saya sendiri. Tapi di sisi lainnya saya pikir, bilang saya berpuasa, tapi saya berpuasa berarti kedekatan saya sama Tuhan pasti bisa lebih dekat lagi.
saya berpuasa, saya merenung-renungkan firman Tuhan, terus sambil relaksasikan pikiran, dengar-dengar musik, terus sambil belajar. Saya belajar soal adlibs, koreografi, dan lain-lain. Dan puji Tuhan, saya bisa mendapatkan jawabannya dari semua itu. Dan kadang kalau saya ada waktu, saya kunci kamar, terus dalam kamar ya saya bikin gerakan-gerakan sendiri, koreografi sendiri atau adlibs. Saya hafal itu adlibsku bagaimana biar tidak salah-salah. Bahkan dari hari Rabu itu terus saya ucapkan. Itu terus saya ucapkan sampai hari H. Terus hari Kamis kita diingatkan kembali untuk puasa dan saya kembali mengambil puasa pada saat itu. Dan hal yang saya lakukan waktu saya puasa Rabu itu juga saya lakukan. Saya itu terus lakukan, saya imani semua itu. Saya doakan semua. Terus pas hari H, puji Tuhan, saya ada setelah kelegaan. Walaupun sudah dihitung hari H, saya merasakan ketenangan, kekuatan tersendiri dari Tuhan. Tapi masih ada hal kekhawatiran. Dan puncak-puncaknya hal kekhawatiran itu pada saat kita istirahat di hotel, saya sementara belajar adlibs, anak-anak yang lain mengganggu pikiran saya. Malahan itu yang selama ini saya latihkan soal adlibs. Valdo sampai bilang 100 kali itu mau ulang-ulang, itu mau putar-putar itu lagu. Jadi waktu saya bilang dalam pikiran saya, justru dibalik semua itu, walaupun itu yang membuat saya khawatir, tapi dibalik semua itu juga yang membuat saya kuat. Karena kalau tidak ada ini kayak semacam gangguan-gangguan kayak mungkin dari teman-teman atau kayak seperti itu yang mungkin yang saya pendam sendiri. Takutnya nanti kalau saya pendam sendiri soal adlibs saya itu, takutnya nanti pas di panggung saya salah. Tapi pada saat teman-teman ini mengganggu saya, istilah bercanda-bercanda bilang istilah bercanda-bercandanya kita ini anak-anak laki-laki seperti itu. Malah itu yang membuat saya kuat, malah itu yang membuat saya merasa terpacu untuk semakin mengeluarkan yang terbaik diri saya. Dan puji Tuhan pada saat tampil itu saya sangat berpikir di luar ekspektasi saya. Saya dapat adlibs yang betul-betul, kalau jujur-jujuran, kalau adlibs saya itu pasti selalu kadang kucar-kacir, terburu-buru, tapi puji Tuhan ya seperti itu yang mungkin teman-teman bisa lihat atau saya juga bisa rasakan. Walaupun ada beberapa yang masih salah, tapi sangat mendorong sekali dan sangat bersyukur kalau Tuhan bisa menyertai, bisa berikan saya kekuatan, bisa memperlancar semua jalannya. Ibadah yang kemarin itu saya sangat syukuri kalau memang kekuatan doa bisa menguatkan kita walaupun kita dalam tekanan, hal kekhawatiran. Kedekatan kita sama Tuhan itu betul-betul sangat diperhitungkan, karena itu yang menjadi pemicu bagi kehidupan kita ketika kita mau menjalani atau menghadapi suatu tantangan atau masalah. Dan terus di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, di sini saya betul-betul bersyukur di penutup di pasal ayat yang ini, ayat yang ke-9, saya bersyukur kalau di sini dikatakan apa yang telah saya pelajari, mungkin apa yang telah saya dengar dan sebagainya, memang jawabannya itu Tuhanlah sumber damai sejahtera dan akan menyertai kita. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan bisa terus menyertai kehidupan saya atau mungkin kita semua pada saat kita mengalami hal kekhawatiran, tekanan atau masalah hidup. Semua pasti ada jalannya, semua pasti ada jawabannya ketika kita betul-betul berserah sama Tuhan. Maka hal kekhawatiran atau hal yang menekan kehidupan kita, pasti Tuhan akan selalu backup, Tuhan selalu akan backing kita. Mungkin cuma itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Saya mau tanya dulu ini, ya.
Kalau saya bertanya itu tidak mengurangi keselamatan ya, tolong dijawab. Sukses itu menurut kalian apa? Menurut rival sukses itu apa? Berhasil, kaya, ganteng. Ganteng sih. Menurut saya sukses itu ketika sesuatu yang kita mau kerjakan itu berhasil. Menurut Dio, sukses itu apa? Sama sih, kurang lebih sukses itu kayak suatu pencapaian yang kita sudah build up dari nol, terus tiba di finish yang kita inginkan. Wendy, Mencapai target-target yang sudah kita tentukan. Putra, Kalau tes, berhasil angkat motor. tes. Ada. Kalau menurutku Kak, sukses itu di mana saat tidak ada lagi penyesalan Kak. Tidak ada lagi penyesalan. Oke. William, berhasil nyanyi di 1.000 orang. Kalau saya sukses itu ketika kita berhasil melewati permasalahan dan tantangan. Oke, terima kasih. Dari Kiro ada sukses? Oke, Salgus. Aman ya. Jadi ini, ada satu kata sukses, definisinya kalian semua itu bagus. Ada satu hal di dalam kesuksesan itu yang mesti kita perhatikan. Setelah kita berhasil meraihnya, kita harus mempertahankannya. Nih, kita ambil contoh ya yang tadi dari William. Dia dipercayakan untuk sebagai song leader, worship leader di 1.000 orang. Nah, waktu kita berhasil melakukan itu, apakah kita terus mempertahankannya dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik? Nah, jika sukses dalam studi adalah kita berhasil memperoleh nilai yang baik, tentunya kita mau supaya bukan hanya pada saat itu saja kita peroleh nilai yang baik, tapi kita terus berusaha memperoleh nilai yang baik. Betul? Jika sukses di dalam pekerjaan adalah kita mencapai posisi jabatan yang bagus, maka kita perlu mempertahankannya. Karena di dalam kesuksesan itu ada orang-orang yang tidak senang ketika kita sukses. Dia mulai cerita di belakang, dia mulai injak kiri, sikut kanan supaya dia bisa naik menggantikan kita. Nah, jika sukses di dalam keluarga adalah punya keluarga yang sakinah dan selanjutnya, tapi selanjutnya adalah bagaimana supaya bukan kita saja sebagai orang tua, tapi anak-anak kita itu juga bisa melihat gambar kesuksesan. Apa itu? Kita transfer nilai. Jadi mereka juga bisa bangun keluarga yang sukses. Karena kesuksesan itu bukan hanya apa yang kita capai, tetapi kesuksesan itu dimulai bagaimana kita mempersiapkan dengan detail. Kemarin waktu pertemuan, KS bilang ini, acara itu bisa baik, tapi belum tentu sukses. Karena kesuksesan itu mempersiapkan dengan detail. Mulai nih rempong, asar pertemuan, PW pertemuan, biasanya kan PW aja nih di konsentrasi, mulai dari asar, parking, mulai ada yang ngatur, ada floor director, mulai detail nih. Jadi mempersiapkan dengan detail dan mengerjakan dengan baik setiap bidang. Yang terakhir, kita mempertahankannya. Apa itu? Ini diulang itu. Tidak hanya berhasil pada satu titik dan menjadi puas, menjadi pride, kebanggaan, akhirnya sombong. Ya, jadi yang saya tangkap tadi dari nilai yang saya terima juga dari yang William sampaikan, bahwa apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita bertanggung jawab di dalamnya. Nah, pada waktu kita selesai melakukannya, berhasil mencapainya,
sesuai firman Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa berterima kasih. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Nah, seperti nanti persiapan untuk acara KKR di bulan Juni, persiapannya kita tidak lakukan 1 hari sebelumnya. Mulai dari setelah selesai event yang kemarin. Artinya mempersiapkan dengan baik itu akan ini. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Tapi waktu kita mulai merancang, mempersiapkan dengan baik, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa membayangkan hasilnya. Oke. Selanjutnya, Putra. Tes. Ada. Shalom. Oke. Karena pagi ini tuh Kak, kebanyakan kita bahas soal khawatir Kak. Ya pasti kebanyakan dari kita di sini sudah alami semua kan. Nah, sampai beberapa hari yang lalu Kak, seperti yang tadi dibilangkan Kak Peter, ndak apa-apa itu khawatir, selamanya kau bisa kendalikan dan ndak bakalan berakibat fatal selamanya kau bisa tidak berlarut dalam kekhawatiran ini. Sampainya beberapa hari lalu, yang saya takutkan terjadi Kak, aku bilang. Sedikit informasi nih Kak. Saya orangnya Kak, berusaha terus Kak, maksudnya gue bilang, ndak bakalan terjadi je begini. Maksudnya ndak terlalu netting lah akan sesuatu yang belum terjadi begitu, tapi sampainya beberapa hari lalu kayak capek banget sudah capek sekali Kak atau bagaimana. Semuanya itu Kak, kayak datang semuanya, pikiran-pikiran itulah, dibilang kapan kau selesai kuliah, bagaimana keluargamu, ekonomi apa segala macam, datang semua secara bersamaan Kak. Sampainya 1 minggu ini Kak, kayak menarik diri Kak dari gereja tuh Kak. Karena aku bilang butuh Kak waktu sendiri begitu ya. Meskipun ku tahu itu salah sebenarnya. Karena tidak bakalan ada jalan keluarnya kapan nak berusaha dengan kekuatanku sendiri. Sampainya yang diajak anak-anak ke Melino, saya tolak juga karena aku bilang sedang mau juga sendiri Kak. Nah, itu poinnya, tidak bisa nak lakukan tidak bisa nak dapat solusi Kak kalau lakukan sesuai dengan kemampuanku sendiri. Ujung-ujungnya pasti ke Tuhan Ji. Karena tadi sudah dibilang di ayat ke-9 sama 8, jadilah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, sampai yang terakhir, kapan itu dihidupi bakalan terhindar dari yaitu khawatir. Sama yang di sini ditegaskan juga Kak, yang ayat 6 sama 7 Kak. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi maksudku, ya kembali lagi Kak, kan kita manusia Kak, kedagingannya juga masih kuat. Makanya mau aku bilang ini. Sampainya pada pagi hari ini saya berani menampakkan diri karena ya takut Kak, sesuatu yang tambah buruk terjadi Kak. Makanya aku bilang mendingan daripada sesuatu yang buruk terjadi, mendingan datang ke Tuhan daripada yang sesuatu yang nggak diminta-minta terjadi tuh Kak. Karena ya beberapa hari lalu Kak begitu, ya kayak tertekan begitu Kak. Makanya aku beranikan hari ini bilang, mendingan datang deh daripada di sini di kos sendiri. Makanya aku bilang memang kita manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kita mau sok kuat, mau buat apa begitu sok kuat? Mau kau cari cari dibilang, wah hebat bisa lewati tanpa
ada siapa-siapa. Susah sekali itu, mustahil tanpa ada campur tangannya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau ada sesuatu yang yang sulit kah, maupun gampang, itu tidak bisa disepelekan. Pasti harus ada terus campur tangannya Tuhan buat sesuatu itu bakalan lancar atau sukses. Kapan dianggap sepele ya hasilnya bakalan tidak memuaskan begitu. Contohnya kemarin pas pelayanan juga minggu lalu. Aslinya saya bilang, waduh, kayak kurang sekali pelayananku minggu ini, hari ini. Maksudnya tidak maksimal Kak, kasih buat Tuhan begitu. Gue bilang, saya kayak menganggap enteng latihan, bukan menganggap enteng sih Kak, maksudnya lebih nggak prepare begitu Kak. Makanya pas minggu ibadah raya 3 banyak mifals, salah lirik, tempo, nggak tahu gerakan, karena itu tidak ada prepare. Jadi ya seperti yang tadi dibilang Kak, semuanya perlu persiapan sama campur tangan Tuhan. Kalau dari saya itu Kak. Ya. Untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dan untuk yang menyaksikan tayangan ini secara online atau nanti yang akan mendengarkan, bahwa waktu kita menjauh dari gereja, itu sebenarnya kita menjauh dari satu-satunya pengharapan yang bisa menolong kita dalam hidup ini. Saya ketemu dengan orang yang kepahitan dengan gereja. Itu baru kita datang, ngapain kamu datang ke sini? Apa ini? Saya nggak tahu apa-apa ini. Tapi ini, kalau sakit, yang bisa menolong kita tenaga medis. Anggaplah kalau dia berpikir yang lain, obat alternatif, dukun. Artinya begini, dia butuh kesembuhan. Nah, waktu kita berpikir tentang hal apa saja, mungkin seperti yang tadi diceritakan oleh Putra, terus mulai menarik diri, mulai menjauh. Kan Alkitab sudah bilang, jangan menjauhkan diri seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang. Menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi pada waktu kita menjauhkan diri dari persekutuan, dari gereja, dari kelompok-kelompok atau komunitas kita di dalam Tuhan, itu sebenarnya kita sedang menjauh, kita meninggalkan satu-satunya harapan untuk kita bisa pulih, sembuh dari apa yang kita alami. Ya kemarin sudah disampaikan ya dengan detail sama Kaisra. Bagaimana caranya supaya kita tidak punya mental korban? Cerita kepada Tuhan. Yang kedua, kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan kepada orang-orang yang kecepatan bicaranya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kita baru satu kata, dia sudah 10. Atau baru kemarin kita cerita, satu kompleks sudah tahu, satu gereja sudah tahu, satu sinode sudah tahu. Jadi kita cerita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, dan kita cerita kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Itu kenapa kalau ada orang yang mentalnya terganggu, mulai ada gangguan mental, dia pergi ke psikiater, ya, untuk menceritakan apa yang di dalamnya, apa yang menjadi gangguannya. Karena setiap kita itu punya kekhawatiran di dalam diri. Ya, kita mengkhawatir tentang hal apa saja, itu bisa terjadi. Tetapi pada saat kita khawatir yang berlebihan, kita tidak memutuskan untuk saya stop berpikir di sini, Tuhan tolong saya mau tidur. Sampai pagi nanti itu pasti berpikir.
kalau tidak diputuskan, kalau kita tidak berusaha atau kita minta pertolongan dari Tuhan, pikiran itu akan terus berlanjut. Jadi waktu kita mulai meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, kita mengalami kekecewaan atau apa tadi yang Putra cerita, ada hal-hal yang muncul di dalam dirinya. Kita harus berani menceritakan kepada orang-orang yang kita bisa percaya dan belajar untuk di mentor. Oke. Selanjutnya dari Mas Anjas. Oke. Terima kasih. Mic-nya on, Ji. Naik, Ji. Oke. Cek. Ada. Oke, kalau berbicara tentang kekhawatiran, pasti semuanya orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Tapi di sini beberapa poin yang saya dapatkan dari pembacaan pagi hari ini bahwa kekhawatiran tidak akan menghantui kehidupan kita kalau kita tidak fokus sama masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang mengalami kekhawatiran karena terlalu fokus dengan masalah, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi masalah dalam kehidupannya. Nah, seperti yang saya di Filipi 4 ayat 1 tadi itu dan ayat 4 di situ saya mendapat poin bahwa kegembiraan sejati itu datangnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Yes. seperti itu. Kegembiraan sejati itu datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk menghadapi sesuatu atau kekhawatiran dalam kehidupan kita itu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena mungkin ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau ketika tidak mengandalkan Tuhan, pasti kekhawatiran akan terus menghantui kehidupan kita. Nah, seperti itu. Nah, juga yang saya dapatkan itu di Filipi 4 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan bahwa yang saya dapatkan bahwa kesetiaan dan keteguhan dalam iman membawa kegembiraan. Artinya terus memiliki ketekunan di dalam Tuhan atau di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kepada siapa kita harus berharap? Itu kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berharap kepada manusia karena manusia seringkali mengecewakan. Iya. Seperti itu. Nah, juga di dalam Filipi 4 ayat 5 dan sampai 7 di situ yang saya dapatkan itu bahwa Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita dan akan terus menjawab setiap doa kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, percaya mungkin tidak secara langsung Tuhan menjawab doa kita ketika kita meminta, tapi percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin doa yang kita panjatkan dari tahun lalu belum terjawab, tapi kita terus percaya bahwa jawaban Tuhan itu pasti ada. Nah, juga di sini saya dapatkan juga di sini bahwa sudah dibahas tadi juga, dan ucapan syukur dan doa dapat membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berdoa, kita mengucap syukur, pastinya damai sejahtera akan terus ada dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Nah, juga di dalam Filipi 4 ayat 8 dan ayat 9 di situ saya mendapatkan poin bahwa pikiran dan fokus kita itu mempengaruhi kehidupan kita.
seperti itu. Dan juga mengikuti contoh dan ajaran baik membawa kehidupan yang positif. Yang pertama, pikiran dan fokus kita mempengaruhi kehidupan kita. Nah, di sini apa yang kita pikirkan, kita fokus kemana, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal positif, tentunya hal-hal yang positif juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal yang mungkin kita memikir ke bawah, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa melakukan ini, saya tidak akan bisa menghadapinya. Namun ketika kita memiliki hati yang teguh, memiliki fokus yang baik, pastinya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akan lalui dengan baik. Dan juga sudah dibahas tadi bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus tetap bersyukur. Seperti itu. Seperti itu. Itu saja. Mantap. Jadi kekhawatiran itu hal yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ada quotes yang tulis, don't worry, be happy. Jadi yang tadi Anjas bilang, dari mana kita bisa dapat kegembiraan itu atau sukacita itu? Dalam Tuhan. Itu di mana ayatnya itu ya? Bersukacitalah senantiasa. Ayo. Jadi 1 Timotius pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Sempat tahu salah, saya lihat dulu. Oh iya, cocok. Ayatnya yang ke-18. 2 Timotius. Maaf. 1 Tesalonika, astaga. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayatnya yang sebelumnya, di ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang kita masukkan di dalam mesin pelipat ganda, saya sebut itu mesin pelipat ganda ya. Misalnya nih, sedikit-sedikit mengomel, sedikit-sedikit menggerutu, atau sedikit-sedikit bersyukur, sedikit-sedikit berterima kasih kepada Tuhan. Yang kita masukkan di dalam mesin pelipat gandanya itu namanya waktu. Jadi kebiasaan, ya, setiap hari kalau kita ketemu orang ngomel misalnya. Jadi kalau kita ketemu menggerutu misalnya. Oh ini orangnya dia bersyukur. Nah, apa yang kita masukkan di dalam waktu itu dia akan berlipat kali ganda, betul ya? Jadi kalau kita sering mengeluh, mengomel, maka yang kita akan temukan di depan nanti, di masa depan kita nanti itu adalah hal-hal yang tidak baik, suram. Jadi kalau kita bilang masa depan yang penuh harapan, itu bukan berarti kita enggak mempersiapkan dari sekarang. Bukan berarti kita tidak mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengucap syukur. Kita menyatakan segala hal kepada Tuhan, kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Nah, ucapan syukur dan bersungut-sungut
itu akan membuat kita jadi dua pribadi. Perhatikan. Perhatikan saya. Bitter or better. Tahu artinya bitter ya? Pahit. Better itu bukan kue. Bitter or better. Jadi kalau kita sering mengucap syukur di dalam diri kita akan menjadi orang yang better person. Menghadapi permasalahan kita tahu mungkin kita gagal tapi kita bisa bangkit. Kekalahan itu tidak dimulai ketika kita kekalahan itu tidak dinyatakan pada akhir pertandingan. Kekalahan itu dimulai pada waktu kita menyerah. Saya nggak bisa nih, saya nggak mampu ini. Itu sudah kalah. Seperti ibaratnya petinju belum bertanding nih, dia sudah keder, dia sudah, saya tidak bisa ini. Jadi kalau kita sering mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita akan menjadi better person, orang yang baik. Tetapi pada waktu kita bersungut-sungut, menggerutu, mengomel, taunya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ini sih gara-gara si Valdo, ini gara-gara si Wendy, ini gara-gara keadaan waktu. Menyalahkan segala hal, maka yang muncul adalah kita akan menjadi a bitter person. Pahit. Pernah nggak ketemu orang itu kalau dia cerita itu gini, dia cerita seolah-olah dia yang benar, baik, yang lain itu salah. Orang-orang yang menganggap, ini gara-gara si ini, gara-gara si itu, saya itu sebenarnya begini. Karena yang ada di dalam dirinya itu adalah hal-hal yang negatif. Padahal kita, yang tadi saya bilang, apa yang kita masukkan di dalam mesin pelipat ganda itu, di dalam waktu itu, kebiasaan menjadi kebiasaan kita, itu akan membuat kita menjadi bitter or better. Pahit atau bukan kue ya, better. Terakhir, kesimpulan dan saran dari Wendy. Waduh, enggak dong. Silakan Wen. Cek. Ada. Nyanyi. Oh. Itu sih tadi Kak. Tadi mau nanya sih masalah yang apakah mengucap syukur itu kita menyangkal realita, karena kalau di kedokteran jiwa itu kan ada namanya coping mechanism atau mekanisme pertahanan ego. Kayak kalau orang menghadapi masalah tuh biasa dia kadang dia denial, kadang dia menghindar atau malah jadi orang lain, jadi kepribadian ganda gitu. Nah, ya puji Tuhan sekarang tuh saya merasa tenang-tenang aja sejak bergabung di komunitas ini. Jadi saya tuh malah jadi kayak dulu sebelum kesini saya tuh selalu khawatir gitu kan, dan sekarang tenang. Jadi saya khawatir karena nggak khawatir lagi gitu kan, kayak aman aja ke semuanya ini kalau saya diam-diam begini, kayak tenang damai aja rasanya. Makanya kayak mama saya tuh selalu panggil pulang ke rumah, pulang kembali ke Kalimantan kan, cuma bilang malah sekali pulang karena pasti ditanya lagi, bilang kapan selesai, tanya ketemu guru, bilang kerja di rumah sakit mana sudah, bilang aduh. Jadi kayak saya bilang pokoknya sejak mama saya tahu saya enggak jadi masuk Unhas, karena kalau mau bisa langsung ujian kompetensi gitu kan, bisa langsung kerja. Jadi saya bilang nanti sajalah, tunggu lulus ujian baru pulang gitu. Dan kemarin juga itu sempat waktu Fusion Ground itu kan saya nggak hadir karena saya ada Zoom gitu, pemberitahuan tentang ujian ini. Ternyata di sana ada masalah teknis lagi, jadi ujiannya, rencana saya kan ujiannya tuh katanya tuh ujiannya kemungkinan bulan Mei, akhir bulan Mei. Jadi saya sudah bilang sama saya, nanti bulan Juni saya pulang gitu. Ternyata diundur lagi karena ada masalah teknis, itu kemungkinan akhir Juni atau awal Juli. Jadi situ saya mulai lagi khawatir lagi, kayak aduh kalau diundur lagi nanti
internshipnya atau kayak penempatan di mana kita mengabdi gitu kan 1 tahun itu diundur juga lagi. Nah di umur saya sudah 27 ini, kerjanya umur berapa? Teman-teman saya sudah ada yang sudah punya anak, ada yang sudah S3, ada yang sudah lanjut spesialis. Saya masih jalan di tempat jadi kayak galau lagi. Dan waktu saya galau-galaunya tuh tiba-tiba ada ayo ngechat di grup bilang yang mau ambil IRIN silakan ke Pastori. Jadi saya ke Pastori malamnya itu. Nah sebenarnya saya cuma mau ambil IRIN aja, terus di situ katanya ya habis sakit, jadi saya pikir saya temani saya nginap dulu di Pastori. Siapa tahu nanti kenapa-kenapa kan, jadi nginap. Terus besok paginya kita doa pagi sama Kaisra kan. Nah di situ saya dikuatkan lagi gitu kan dengan bacaan pagi itu tentang Raja Hizkia. Kenapa dia izinkan kelemahan terjadi supaya kita mengandalkan Tuhan gitu. Terus ada juga waktu itu saya dengar khotbahnya Kaisra bilang Tuhan bisa mengubah kondisi, Tuhan bisa mengubah kondisi semudah membalik telapak tangan, tapi yang Tuhan mau itu mengubah sikap hati kita gitu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin Tuhan izinkan masalah ini terjadi ya karena Tuhan mau mengubah sikap hati saya. Mungkin waktu saya masih di Cina itu kayak lurus-lurus aja kuliahnya, jalannya aman aja, saya merasa aman. Tiap tahun dapat beasiswa dari pemerintah Cina, tiap tahun dapat ranking gitu kan. Jadi saya merasa aman-aman aja. Jadi apalagi di Cina itu kan nggak ada komunitas yang karena di sana juga negaranya kan nggak percaya agama, teman-teman yang lain juga nggak percaya gitu kan. Dan banyak teman-teman yang Indonesia yang lain juga kebanyakan beda agama kan, jadi ya fine-fine aja gitu. Dan mungkin itu yang ya bagi saya mungkin itu yang Tuhan mau mengubah, bahwa saya terlalu sombong, terlalu mengandalkan diri gitu. Dan ya itu mungkin dari sini ya Tuhan mau saya lebih mengandalkan dia gitu. Itu sih. Ya. Apa tadi pertanyaanmu yang mengucap syukur tuh apakah menyangka realita gitu? Menyangkalkan. Saya ya kita lihat dulu ya Amsal 17 ayatnya yang pertama tadi saya baca ini. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah. Dagingnya serumah nih. Bayangkan itu kalau dalam rumah itu daging semua. Artinya setiap hari makan daging babi. Haleluya. Besok kolesterol asam urat. Disertai dengan perbantahan. Kita konsentrasi pada kata disertai. Dia nggak hilang. Tapi kita bisa pilih. Kamu pilih mana nih? Misalnya nih, Wendy, kamu menikah dengan seorang perempuan yang cantik? Nggak amin. Kaya, tapi disertai dengan pertengkaran setiap hari. Atau menikah dengan perempuan yang bukan tidak cantik. Ucapan syukur bukan menyangkal realita, tapi percaya pada kedaulatan Tuhan. Jadi misalnya ada orang yang sakit, terus dia berdoa, Tuhan supaya saya sembuh,
Ini lebih diurapi. Enggak dong. Nah, ini persoalannya. Bahwa mungkin yang terlalu banyak diajar itu bahwa ini Tuhan pasti menyembuhkan. Bukan berarti kalau tidak disembuhkan tidak disertai Tuhan dong. Betul ya? Ada orang yang dia berdoa, bergumul, terus Tuhan belum menjawab. Bukan berarti dia nggak disertai Tuhan. Tuhan beserta kita sampai pada kesudahan. Jadi itu yang saya maksudkan dengan ucapan syukur bukan menyangkal realita. Mungkin apa yang kita inginkan, yang kayak Wendy doakan tentang studi. Belum selesai. Padahal sudah didoakan, sudah digumuli. Bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Nah, kita perlu mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, menyangkal realita itu yang saya maksudkan seperti itu. Sekalipun keadaan kita belum berubah dalam pergumulan, persoalan, tetapi ada penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu menyertai. Jadi mana catatanku? Saya buka dulu. Nah, jadi ketika apa yang kita alami keadaannya tidak baik seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Rasul Paulus mengucapkan hal ini dari situasi dan kondisinya di dalam penjara. Dia di penjara karena Kristus, pemberitaan Injil. Sekalipun dia ada di penjara tapi dia disertai oleh Tuhan. Situasinya nggak baik tapi ada alasan yang dia temukan untuk dia bisa tetap mengucap syukur dan bersukacita. Amin. Apa ini? Jadi apa yang kita alami, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, atau seringnya kita mengucapkan kita sering menggerutu, mengomel, maka itu akan membawa kita menjadi orang yang pahit, bitter person. Tapi pada waktu kita belajar dengan mengucapkan syukur, mengucapkan hal-hal yang baik yang keluar dari mulut kita, maka kita akan menjadi a better person. Terakhir, quotes of the day. Ada quotes? Saya mungkin investor. Ya, rival. Tambahan sedikit. Tambah Iya. sedikit, silakan. Diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Ada bagian dan kedagingan yang harus kita matikan perlahan-lahan. Dari ayat ini saya ditegur, kita semua yang hadir pada saat ini adalah pelayan Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Dan sebagai pelayan Tuhan, kita menunjukkan keteladanan dari Kristus. Kalau bisa dan harus bisa, kita itu harus lebih, menurut saya itu harus lebih ada teladan yang harus kita contohkan kepada jemaat Tuhan yang kita layani di tempat ini, agar mereka juga melihat bahwa ternyata kehidupan dia semakin diubahkan. Atau saya melihat bahwa dari pelayanan yang kita lakukan ini, bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupannya, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Nah, dari ayat ini mungkin kita tidak banyak bicara, juga tadi tidak sempat singgung. Ada juga singgung tapi tidak terlalu dalam kita bahas. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya bahwa dari ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya menekankan atau saya mau sharing sedikit dengan kata yang semua yang sedap didengar. Yang enak-enak itu pasti ya enak. Makanan ketika dia sudah
tidak layak untuk dimakan pasti tidak sedap dirasa. Sebagai pelayan Tuhan, jujur saya di tempat ini masih banyak hal-hal yang saya lakukan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam sesama pelayan Tuhan. Mungkin saya mau bilang dalam perkataan saya. Saya jujur dalam perkataan saya ini atau tingkah laku saya ini masih dalam proses. Saya bilang Tuhan, saya sudah banyak pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Tetapi hal ini masih saya sementara berjuang untuk terus bagaimana saya mencerminkan dari yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam keluarga saya, dan dalam pelayanan yang saya lakukan. Jujur ketika saya di Poso, waktu saya sebanyak SMP saya kenal Tuhan dan betul-betul bagaimana rasa cinta saya kepada Tuhan itu semakin luar biasa. Jujur salah satu dari anggota keluarga saya itu, bukan ya, mohon maaf, dia mengikuti aliran yang saya kerjakan saat ini, maksudnya karismatik. Karena saya sungguh yakin dan percaya dia lihat bagaimana kehidupan pribadi saya pada saat itu. Dia melihat, wah ini anak ini, rival ini berubah. Jujur saya mau bilang seperti itu karena saya tahu bahwa pada zaman itu, pada saat itu kehidupan saya memang berubah saat itu. Karena semua yang tidak biasa saya lakukan ya itu karena Tuhan, saya yakin dan percaya itu karena Tuhan yang memampukan saya bahwa anak ini akan menjadi berkat atau menjadi kesaksian bagi keluarga saya. Nah, diingatkan bahwa pagi hari ini bahwa semua yang sedap didengar itu harus kita semakin perlahan-lahan kita lakukan. Di sini kita berbeda rasa, berbeda karakter, saya yakin dan percaya berbeda orang-orang yang kita temui. Tidak semua orang yang kita temui itu ketika kita melontarkan kata-kata kita dengan mungkin, mohon maaf, dengan tidak sengaja kita keluarkan, itu mungkin akan menyakiti hatinya atau dia merasa tersinggung. Jadi ayo kita para pelayan Tuhan contohkan yang terbaik. Saya yakin dan percaya kita akan Tuhan percayakan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan kita tuai di tempat ini. Akan semakin banyak orang-orang yang akan rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kita yang ada di tempat ini yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah siapkan sejak lama-lama sudah mengikuti pelayanan di tempat ini. Ayolah kita harus semakin menunjukkan keteladanan daripada Kristus. Amin. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita rasakan dari kebaikan Tuhan, mari kita mau sama-sama. Tetapi di ayat ini tidak sampai saja disuruh pikir. Di ayat selanjutnya, ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang kamu telah lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukan, tidak hanya sampai sebatas kita pikir, tetapi ada yang harus kita lakukan dan itu harus kita lakukan. Nah, semua yang suci di sini kita juga semua adalah orang-orang yang semakin hari semakin akan Tuhan ubahkan, semakin Tuhan akan mempersiapkan lebih lagi. Step by step kita akan kerjakan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan atau sementara kita gumuli untuk kita tinggalkan. Ayo tetap semangat. Dan pesan dari saya, jangan pernah khawatir. Yakinlah dan percaya bahwa kasih dan setia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Dimanapun kita berada jemaat Tuhan, jangan pernah khawatir akan apapun juga dan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada quotes of the day? Ada? Kalau tidak ada juga enggak apa-apa, tidak mengurangi keselamatan. Oh ada, tahu Wendy sudah angkat mic. Haleluya. Ini bukan quote saya Kak, ini yang pernah saya dengar. Jangan kalah dengan kekhawatiran, karena kalau kita kalah dengan kekhawatiran berarti kita menuhankan kekhawatiran dan meniadakan Tuhan. Sedap. Oke. Jangan kalah dengan kekhawatiran nih. Ya. Dio? Tidak ada. William? Pakai mic dong. Habis itu Putra, Anjas, Kiro, Salgus. Oh, udah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Asik. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih. Oh. Yang artinya terima kasih. Kenapa ketawa-tawa Putra? Nggak ada. Anjas. Oke. Ada yang mau disampaikan?
Jadi ini sedikit ya, yang sedap didengar ya, agak ambigu ya. Kalau yang sedap itu biasanya di mulut ya, yang enak di mulut, yang enak didengar, yang sedap. Jadi itu baru bicara tentang reputasi. Reputasi kalau kita melihat seseorang, terus orang itu datang, reputasinya bagaimana? Awas kok datang itu orang harus dipertanyakan. Kenapa? Datang itu orang, dia suka cerita-ceritai kita. Datang itu orang, tapi dia memberikan kekuatan bagi kita. Apakah kita menjadi orang yang dinantikan kehadirannya atau kok datang itu orang, tidak dinantikan kehadirannya. Nah, di gereja kita ini ada visi yang sudah diberikan. Apa itu visinya kita? Kami melihat apa yang kita lihat. Gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang untuk siap dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi misalnya nih, Anjas sudah jadi pengusaha, sukses di Seko. Orang kan lihat, dia dari gereja mana itu? Pelayanannya di mana? Bukan untuk kebanggaan, tetapi begini, paling tidak dari hal itu kita bisa membangun ini, reputasi yang baik. Dalam hal ini dimulai dengan kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk membangun diri kita itu menjadi a better person. Setiap kita, ya, apapun yang disampaikan di sini, mulai dari penggembalaan, mulai dari Pastor Esra, saya atau siapapun, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita tidak membangun diri kita ini untuk dipimpin oleh Yesus, tapi kita bukan dipimpin oleh Yesus, tapi kita dikuasai oleh perasaan. Waktu dikuasai oleh perasaan, bawaannya apa? Baper. Kenapa saya tidak dikasih WL di event yang kemarin? Mau sekali jadi WL. Kenapa saya dikasih kepercayaan untuk atur parkir? Padahal saya mau sekali untuk ada di depan. Karena setiap kali kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bukan dipimpin oleh Yesus, tapi dikuasai oleh perasaan. Jadi tanda bahwa seseorang itu hidupnya dipimpin oleh Yesus, dia mudah untuk mengucap syukur. Dia mudah untuk bilang terima kasih. Ya. Jadi mari kita belajar pada pagi hari ini, kita bangun kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik untuk mengucap syukur. Seperti tadi Rival bilang, dia sudah berubah karena berjumpaannya dengan Yesus. Berubah itu bukan berarti jadi Satria Baja Hitam ya. Ada yang tahu film itu? Oke, saya bisa tebak kalian lahir tahun berapa. Jadi kita berubah karena kita berjumpa dengan Yesus. Ya, dan perubahan itu harus ditunjukkan dengan cara kita berbicara, ucapan apa yang keluar dari bibir mulut kita, itu menentukan apa yang atau siapa yang ada di dalam kita. Oke? Kalau tidak ada, kita akhiri sarapan pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami, pembicaraan kami. Biar kiranya setiap yang kami bicarakan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, bahkan setiap orang yang mendengarkan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman kami bertumbuh dan berakar semakin dalam di dalam firman Tuhan. Kami berakar dan bertumbuh ke arah Kristus supaya
apapun yang akan kami hadapi ketika keadaan itu tidak baik ataupun keadaan itu baik, kami tetap mengucap syukur karena Yesus yang memimpin dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini dengan perlindungan, kesehatan yang daripada Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam perjalanan kehidupan kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan sehingga kami bisa belajar mengandalkan Tuhan, mengucap syukur dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.